Tabi pun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Jalan antar kecamatan Pasar Liwa, Lampung Barat ambles akibat longsor, lalu lintas dialihkan ke jalur lain. Sebuah rumah di Bandar Lampung rusak akibat tersambar petir. Pemerkosa siswi SD di Lampung Utara ditangkap polisi. Jalur Pasar Liwa Seranggas menuju Tugu Tani. Jalan antar kecamatan di Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat ambles akibat longsor saat hujan lebat pada Jumat sore. Jalan nyaris putus dan kini hanya bisa dilewati pengendara motor saja, sedangkan untuk mobil dialihkan ke jalur lain. Hampir separuh badan jalan ambles dengan diameter lebar 3 meter. Di sekitar titik jalan yang ambles terdapat keretakan yang berisiko ambles lebih parah jika dilewati mobil. Situasi jalan ambles di lingkungan Seranggas, Kelurahan Pasar Liwa pada hari Jumat tanggal 19 September 2025 sekira pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dapat kita lihat teman-teman, untuk jalan ambles retak, hampir semua jalan terputus dan terdapat retakan yang tidak dapat dilalui oleh roda 4, dan kami mengupayakan untuk roda 4 melintasi jalan utama Liwa Sukau. Hingga Minggu siang kemarin, jalan yang ambles belum diperbaiki. Warga dan petugas memasang rambu-rambu pengalihan arus lalu lintas dan tanda di jalan yang ambles supaya tidak mencelakakan warga. Iya, itu kan kemarin sore ya, Bang? Iya, kemarin sore. Ada korban jiwa nggak di situ? Alhamdulillah tidak ada korban jiwa dan tidak ada kerugian juga dari masyarakat. Untuk sementara ini, karena jalan terputus ini, akses jalan kemana diarahkan? Akses jalan kemungkinan besar ada yang melalui lewat jalan lintas utama, jalan lintas Liwa Muara 2, yaitu muter jauh lewat depan Pemda. Harapan Abang nih sebagai pengguna jalan untuk masyarakat sekitar nih, harapannya sama pemerintah gimana nih? Harapannya jalan ini segera diperbaiki oleh pemerintah daerah karena memang jalan ini penghubung utama, penghubung yang paling dekat untuk akses utama masyarakat, dan ini menghubungkan antar sekolah, ada SMP 2, ada SMA 2, dan juga yang sekolah ke SMP 1, Pak. Dari Jalan Lintas Liwa Krui, tepatnya di Simpang Jalan Gajah Mada, melaporkan bahwasanya terjadi jalan amblas, jalan menuju Simpang Seranggas sampai ke Tugu Tani saat ini lumpuh total. Untuk R2, R4, dan R6 kami menghimbau untuk mencari jalan alternatif lainnya. Demikian Komandan yang dapat kami laporkan. Sekian, terima kasih. Selamat sore. Jalan ambles tidak merenggut korban jiwa sebab saat kejadian jalan sedang sepi kendaraan. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Rumah seorang warga Jalan Pisang, Kelurahan Korpri Raya, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung rusak akibat tersambar petir pada Sabtu siang. Salah satu atap kamar yang biasa disewakan atau dikontrakan ambruk dan menimpa perabotan di dalamnya. Kerangka atap dari kayu yang tersambar petir patah akibat gosong seperti terbakar. Menurut petugas, petir muncul saat sedang hujan. Kejadian tersebut tidak menimbulkan korban dan luka sebab saat kejadian pemiliknya sedang bepergian. Tadi kebetulan pas di kisaran jam 13.00 memang ada petir dan menimpa rumah salah seorang warga, Pak Waluyo, di Blok A, dan itu kejadian itu sempat terpantau oleh tim Satgas kami
sudah terbentuk di kecamatan. Sampai sejauh ini tidak ada korban yang terkena dan rumah pun hanya sebagian plafon sama genteng yang terkena. Berarti waktu kejadian emang nggak ada penghuni rumahnya, lagi sedang kosong ya Pak? Kebetulan kamar itu emang untuk kamar kosan dan itu sedang ditinggalkan oleh penghuninya sehingga nggak ada korban jiwa yang terkena. Iya, kebetulan alhamdulillah pada hari ini kita memang cuacanya cukup ekstrim, hujannya cukup lumayan besar, namun alhamdulillah tidak ada yang kena dampak banjir. Cuman ada di Sukarame ini ya seperti yang disampaikan Pak Camat tadi, jam 1 ada laporan rumah warga yang terdampak banjir. Untuk banjir alhamdulillah tidak ada. Tadi personel yang kita kerahkan berapa banyak Pak Kalak untuk menangani peristiwa ini Pak Kalak? Jumlah personil kita 2.000, ya lebih kurang 15 personil. Berarti sampai sekarang sudah dievakuasi semuanya Pak Kalak ya untuk sudah kita laksanakan evakuasi, kita pembersihan puing-puing sudah kita lakukan. Pak Kalak mungkin sedikit himbauan juga Pak Kalak ini untuk warga Bandar Lampung, cuaca sedang ekstrim, mungkin himbauannya seperti apa Pak Kalak? Ya, untuk himbauan untuk warga Kota Bandar Lampung hendaknya tolong jaga kebersihan lingkungannya masing-masing karena situasi cuaca kita saat ini sedang ekstrim. Mudah-mudahan kalau kita jaga kebersihan, insya Allah banjir tidak terkena pada kita. Oke, siap. Belasan petugas BPBD Bandar Lampung dikerahkan untuk membantu menyingkirkan puing atap rumah yang ambruk akibat tersambar petir. Petugas mengimbau warga mewaspadai cuaca ekstrim, diantaranya tidak berlindung di bawah pohon besar saat hujan untuk menghindari dampak bencana angin kencang dan petir. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Memasuki akhir bulan September, bahan bakar solar di Lampung Utara mulai langka. Ini terpantau di sejumlah SPBU di Jalan Lintas Tengah Sumatera pada hari Minggu siang kemarin. Banyak SPBU yang kehabisan stok solar. Sedangkan antrian truk dan mobil pribadi bermesin diesel terjadi di beberapa SPBU yang masih memiliki stok solar. Di antaranya di SPBU Simpang Propau, Kecamatan Abung Selatan. Antrian kendaraan mengular hingga ke jalan raya di depan SPBU. Menurut para sopir, mereka antri hingga lebih 2 jam untuk membeli solar. Mereka tidak pindah ke SPBU lain karena tidak ada jaminan akan mendapatkan solar. Kelangkaan solar dikeluhkan karena menghambat waktu perjalanan pengiriman barang yang mereka angkut. Para sopir truk mendesak pemerintah segera mengatasi kelangkaan solar tersebut. Apa tanggapan Abang dengan langkanya minyak seperti ini, Bang? Ya, bikin macet Bang, susah. Nyari minyaknya langka susah. Mau gimana lagi? Keadaan dunia. Abang dari mana? Dari Kota Bumi Bang. Menuju ke ini Bandar Jaya. Bandar Jaya. Apa tiap hari Bang yang ini, Bang? Iya Bang, macet minyaknya susah. Udah ada kurang lebih berapa jam di sini? Ada 2 jaman? Ada 2 jam. Dengan adanya ini mungkin ada pesan Bang untuk pemerintah Bang? Ya kalau bisa jangan bikin tersulit lah. Ya, kalau kami kayak gini seperti ini ya termasuk terhalang juga lah Bang. Susah, pengiriman barang jadi terambat, seharusnya sudah sampai, ini masih ngantri solar. Ini belum tentu dapat Bang, ngantri juga. Dengan ngantri panjang tahu habis. Iya Bang. Abang dari mana Bang? Dari Kota Bumi Bang. Jadi perjalanan Abang terus terhambat ya? Terhambat, sangat terhambat. Dengan adanya jalan ini, apa tiap hari kayak gini Bang? Ya kayak gini Bang. Lalu kalau setiap ngisi solar pasti antrinya kayak gini. Ini makan waktu berapa jam Mas Abang sini? Sekitar kurang lebih 2 jam lah Bang. Sementara menurut pegawai SPBU menyatakan sejauh ini tidak ada pengurangan kuota solar dari Pertamina. Kekosongan solar di SPBU terjadi akibat stok yang ada selalu cepat ludes terjual. Antrian kendaraan kemudian terjadi kala waktu menunggu pasokan solar dari Pertamina. Artio Haba melaporkan dari Lampung Utara.
Penyelidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana participating interest atau dana PI 10% proyek pengeboran minyak bumi yang ditangani Kejaksaan Tinggi Lampung terus bergulir. Hari Jumat, giliran mantan pejabat atau PJ Gubernur Lampung Syamsuddin diperiksa sebagai saksi oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung. Syamsuddin menjalani pemeriksaan sejak siang hingga malam. Saat keluar dari ruang pemeriksaan, Syamsuddin tidak mau menjawab pertanyaan wartawan terkait hasil pemeriksaan tersebut. Saksi apa Pak? Pak PJ? Perkara apa? PI ya. PI 10% ya. Dia 10% PTLB ya Pak ya? Tadi apa saja yang ditanyakan Pak tadi Pak? Ada barang apa yang kita bawa ke sini Pak tadi? Berkas-berkas? Ya Pak Sam. Pak Sam. Tadi ada berkas yang kita sampaikan Pak. Serahkan nggak Pak? Apakah ada pemeriksaan lanjutan Pak? Dari jam berapa Pak kita tadi Pak? Ya, assalamualaikum. Pak, sehat Pak. Hati. Ini sudah berjalan ya dalam waktu dekat lah nanti kita bisa bersimpulan tim bagaimana. Hingga saat ini berapa jumlah saksi yang diperiksa? Jumlah saksi total ya, total sampai hari ini ada kurang lebih 59 orang. Berarti masih ada kemungkinan saksi lagi yang diperiksa ya? Ya, karena setiap pemeriksaan itu selalu berkembang. Hingga kini sudah ada 2 mantan pejabat Lampung yang diperiksa sebagai saksi. Sebelumnya, tim penyidik juga memeriksa dan menyita aset mantan Gubernur Lampung Arinal Junaidi senilai 38 miliar rupiah. Aset yang disita berupa 7 unit mobil, 645 gram logam mulia, uang dalam rekening beberapa bank, uang tunai rupiah dan asing senilai 1,3 miliar rupiah, serta 29 surat tanah. Dana participating interest atau PI 10% bersumber dari PT Pertamina Hulu Energi yang diberikan ke pemerintah daerah dari pengelolaan ladang minyak dan gas di wilayah kerjanya. Total dana PI 10% yang diberikan ke pemerintah Lampung sebesar 17 juta dolar Amerika atau setara 272 miliar rupiah melalui BUMD PT Lampung Energi Berjaya. Kasusnya muncul setelah tim penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung menemukan adanya dugaan korupsi pada pengelolaan dana tersebut. Hingga kini tim penyidik belum menetapkan 1 orang pun sebagai tersangka pada kasus tersebut. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.